Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia. Di video kali ini aku mau share nih informasi tentang perkembangan bayi sekarang di usia 11 dan 12 bulan sekaligus ya. Dan juga nanti aku mau kasih tahu nih stimulus apa aja yang kita bisa berikan ke bayi agar dia juga menjadi lebih berkembang, lebih pintar gerak motoriknya maupun bahasa dan sosialnya. Nah, di sini aku berdasarkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang bisa dilihat sumbernya di aplikasi Primaku. Sebelumnya, yang belum subscribe channel ini aku tunggu untuk subscribe dulu, gratis. Nah, ada beberapa poin penting nih yang kita bisa lihat di bayi usia 11 dan 12 bulan itu normalnya udah bisa ngapain aja sih. Nah, yang pertama biasanya bayi di usia segini tuh sudah bisa duduk mandiri atau duduk sendiri tanpa bantuan ya. Jadi misalnya dari tidur kemudian dia ke posisi duduk sudah bisa sendiri. Biasanya anak itu udah bisa mengangkat badannya sendiri ke posisi berdiri, berpegangan dan tanpa bantuan dari orang tuanya. Biasanya anak sudah bisa berdiri itu 30 detik atau lebih dengan berpegangan, bisa kursi atau meja atau pinggir kasur gitu ya. Kemudian kemampuan pegang tangannya itu sudah semakin kuat ya. Jadi kalau misalnya kita menaruh pensil atau bolpen, kita taruh di genggamannya. Nah, kita coba cek, kita coba ambil. Biasanya sih bakal susah untuk mengambil pensil yang sedang digenggam oleh si bayi karena tangannya sudah lebih kuat ya. Kemudian kita bisa juga taruh misalnya mainan cukup kecil tapi nggak lebih dari 3 cm gitu ya, ataupun potongan kismis, potongan biskuit atau kacang tuh di meja. Terus biasanya bayi itu sudah bisa memungutnya dengan jarinya gerakan miring ataupun juga dengan menggerapai. Kemudian juga saat kita kasih mainan misalnya 2 kubus kecil di kedua tangannya, mereka sudah bisa mempertemukan dari kedua kubus di tangan mereka itu tanpa bantuan nih, ataupun juga sudah bisa mempertemukan tutup botol dan juga botolnya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa cek nih dengan kita bermain sembunyi ataupun celukba gitu ya. Jadi kita sembunyi muncul berulang kali. Nah, kita coba cek, biasanya rasa penasaran bayi itu sudah semakin meningkat dan dia sudah mulai lebih ingat gitu ya. Kalau misalnya kita nggak muncul pas lagi celukba, dia bakal cari-cari kita ataupun juga mengharap kita bakal muncul. Kemudian biasanya bayi itu sudah bisa mengucap 2 suku kata yang sama, misalnya mama, mama, papa, papa, dengan dia sudah mengerti artinya, ataupun dada, dada gitu. Dan juga biasanya itu beberapa bayi sudah mulai suka menirukan apa yang biasa kita ucapkan gitu ya, kayak misalnya makan atau tidur atau ayo mandi, mandi. Nanti dia kadang ikut juga celoteh kita. Untuk kemampuan sosialnya nih, biasanya mereka tuh kalau baru pertama kali melihat atau kenalan dengan orang asing gitu ya, mereka bakal sudah tampak lebih ragu-ragu maupun malu gitu ya dibanding orang yang sudah dikenalnya. Jadi dia sudah bisa membedakan mana yang biasa ketemu dan orang yang baru kenal. Kalian bisa mengecek juga tahap perkembangan di bayi usia ini biasanya dari umur 9 sampai 12 bulan. Kalau di aplikasi itu jadi 1, kalian bisa checklist itu sudah bisa atau belum gitu ya perkembangannya. Kemudian ini nih, ada beberapa stimulus yang bisa kita beri agar semakin pintar si bayi kita. Pertama, dari stimulasi gerak motorik kasarnya ya. Kita bisa melanjutkan stimulasi mengajari dia merangkak seperti videoku yang sebelumnya. Ada cara stimulasinya itu kita ajari tetap berdiri, berjalan berpegangan, ataupun berjalan dengan bantuan dan dengan titah gitu ya. Aku juga sudah pernah dulu share video cara melatih bayi berjalan yang pastinya dengan aman dan nyaman dan tidak perlu terburu-buru. Selanjutnya, untuk gerak halusnya sendiri kita bisa lanjutkan tuh stimulasi dengan misalnya memasukkan mainan dia ke dalam wadah berisi air, kemudian jadinya mainannya kan mengapung. Nah, biarkan si bayi itu kita suruh ambil itu mainan yang mengapung di air itu,
Dan juga kita bisa mengajari bayi itu sudah menyusun balok gitu ya, balok yang besar-besar itu kita susun ke atas. Kemudian juga kita juga bisa sudah mengajari memegang pensil, jadi mereka biarkan tuh mencoret-coret di kertas gambar itu untuk melatih mereka memegang pensil atau bolpen itu. Kemudian juga kita bisa kasih mainan masak-masakan, misalnya kita juga mau masak di dapur gitu ya, agar mereka juga belajar ini mamahnya lagi masak, mereka juga bisa ikutan gitu, tapi jangan deket-deket kompor ya, kita agak jauhkan, kita kasih piring, gelas, sendok yang dari plastik gitu. Nah, kita bisa melanjutkan stimulasi bicara sebelumnya nih dengan kita mengajak ngobrol, bercakap-cakap, kemudian menyebut nama benda ataupun gambar gitu ya. Jadi mereka lama-lama ngerti dan ingat apa itu namanya. Misalnya apakah itu hewan anjing, kucing gitu ya. Nah, kemudian juga bisa kita sambil ajari kegiatan sehari-hari, mereka mau minum susu, kita kasih tahu lah ya. Ataupun ini kita lagi mau makan bubur dulu, jadi dia lama-lama ngerti bahasa yang digunakan sehari-hari dan bisa mengikutinya. Nah, kalau mereka sudah mau mulai ikut mengulang ucapan kita, nah kita bisa puji tuh agar dia semangat terus mau mengulangi apa yang kita ucapkan dan pintar bicara deh nantinya. Dan juga kita bisa pakai boneka nih, kita pura-pura misalnya jadi boneka, nanti ajak ngobrol bayinya gitu, ataupun bayi bisa diajak ngobrol anggota keluarga lain gitu ya, ikut berbincang-bincang gitu. Dan juga yang pastinya kita bisa menyanyikan lagu dan juga membacakan cerita kepada anak. Dari stimulasi kemampuan sosial dan kemandiriannya nih, kita bisa mengajari bayi untuk ambil sendiri mainannya. Kita letakkan mainan yang dia suka itu agak jauh gitu ya, agar dia mau mencoba menggapai mainan itu. Ataupun juga kasih mainan yang ada talinya, terus kita cobakan apakah bayi itu mau menarik talinya. Kalau belum bisa, kita bisa ajari si bayi itu meraih mainannya menggunakan tali ataupun langsung menggunakan tangan. Kalau misalnya dia belum mau, kita bisa juga mempush ya, mendorong si bayi gitu untuk mengambil mainan itu agar diraihnya gitu. Ayo itu diambil mainannya gitu. Kemudian bisa juga kita ajari dengan bermain ciluk bani dengan anggota keluarga lain juga, agar dia nggak takut orang juga dan mampu bersosialisasi. Juga bisa kita ajari melambai kalau misalnya sudah mau berpisah dengan kenalannya, dengan teman mainnya, ataupun untuk mengucapkan hello ke orang yang baru datang. Kita juga bisa ajarkan bersosialisasi dengan lingkungannya, seperti suruh beri salam kepada anggota keluarga lain, ataupun main bersama, misalnya dari temennya mam tuh punya bayi juga, kita bisa pertemukan agar mereka belajar bersosialisasi. Oke deh, segitu aja, semoga bermanfaat kali ini videonya dan bisa dimengerti. Jika suka bisa klik like dan bisa share video ini ke kerabat lainnya. Goodbye, see you.